Kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam, mulai dari daratan hingga perairan. Apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Ayo, simaklah penjelasan berikut. Pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Perkebunan teh. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah. Contohnya tanaman padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan yang banyak dilakukan di dataran rendah. Tanaman tebu. Tanaman tebu juga banyak dilakukan di dataran rendah, yang dimanfaatkan untuk memproduksi gula. Kelapa sawit juga banyak dilakukan di dataran rendah, karena manfaatannya untuk menghasilkan minyak sawit. Hasil peternakan di dataran rendah, contohnya kambing, ikan lele. Mata pencarian penduduk di dataran rendah. Pertama, petani. Kedua, peternak. Ketiga, pegawai perusahaan. Ketiga, pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Berikut beberapa contoh pemanfaatan pantai. Budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Pertanian garam. Tidak sedikit masyarakat yang tinggal di pantai memanfaatkan air laut untuk dijadikan garam. Pelabuhan. Tempat berlabuhnya kapal-kapal. Mata pencarian penduduk di dataran pantai. Pertama, nelayan. Kedua, peternak ikan. Ketiga, petani kelapa. Keempat, petani garam. Yang kelima, penjaga pantai. Apa saja kenampakan alam yang ada di daerah tempat tinggalmu? Coba sebutkan. Selanjutnya, ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi, ada juga yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Berikut contoh tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Pertama, padi. Tanaman padi dapat tumbuh di dataran tinggi dan rendah yang di daerah yang beriklim tropis.
Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari yang cukup banyak. Padi juga dapat ditanam di tanah miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut sengkedan atau terasering. Kedua, teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Perhatikan bahan makanan berikut. Menurutmu, di manakah lingkungan yang tepat untuk membudidayakan bahan makanan tersebut? Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas produksi, menghasilkan barang, distribusi, menyalurkan barang, dan konsumsi menggunakan barang. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam serta memanen, membuat sepatu, dan merakit kendaraan. Contoh kegiatan produksi jasa antara lain merancang bangunan, mengajar, dan mengobati orang sakit. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Ada beberapa macam distributor seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Contoh kegiatan distribusi antara lain menyalurkan air mineral kemasan, menjual kebutuhan pokok, atau mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa ini dilakukan oleh konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain makan dan minum, menggunakan telepon, dan menggunakan pakaian. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Petani teh dan pabrik teh merupakan bagian dari produksi. Distributor teh dan pedagang teh bagian dari distribusi. Sedangkan orang yang menyeduh teh disebut konsumsi. Ayo simaklah kegiatan ekonomi tentang aktivitas jual beli ikan berikut ini. Aktivitas jual beli ikan. Tahu tidak, jika ikan merupakan makanan bergizi dan berprotein tinggi? Tahukah teman bagaimana perjalanan ikan dari laut sampai di meja makan kita? Yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir
terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah teman, sudah tahu kan prosesnya? Yuk kita banyak makan ikan agar tubuh kita selalu sehat dan makin pintar. Kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut. Pertama, kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Pada kegiatan 1 dan 2 disebut kegiatan produksi. Ketiga, kangkung siap diantar ke pasar-pasar. Pada kegiatan 3 disebut kegiatan distribusi. Yang selanjutnya, pada kegiatan 4, kangkung dijual kepada pembeli. Kegiatan 4 ini masih berkaitan dengan distribusi. Pada kegiatan yang kelima, kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Pada kegiatan nomor 5 disebut kegiatan konsumsi. Ayo sebutkan tahapan-tahapan apa saja yang merupakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Perhatikan skema pembuatan kertas berikut. 1. Kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil. Lalu yang kedua, potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp. Lalu yang ketiga, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Dan yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. 5. Kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Selanjutnya, 6. Kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Dan yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Kegiatan yang pertama, sawah dibajak menggunakan alat pembajak sawah. 2. Sawah ditanami tanaman padi. 3. Padi dipanen oleh petani. 4. Petani menjemur padi. Berikutnya, yang kelima, beras dikirim ke pedagang berbagai wilayah. Dan yang keenam, nasi siap dikonsumsi. Kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras yaitu sebagai berikut. 1. Produksi. Dalam kegiatan produksi meliputi membajak sawah, menanam padi, memanen, dan menjemur padi. 2. Distribusi. Dalam kegiatan distribusi meliputi mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Dan yang ketiga, konsumsi. Konsumsi yaitu beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak.